warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bia di kesempatan kali ini. Karena sebelumnya kita udah membahas banyak hal, sebagian hal dari topik yang kita pelajari, teman-teman. Kali ini kita akan nambah di topik yang sama, tapi dengan materi dan pembahasan yang berbeda. Kalau kemarin kan kita belajar tentang mufradat saja dan juga ada sedikit penjelasan tentang teks deskriptif atau anasul wasfi. Nah, maka dari itu untuk minggu ini tambahan materi karena minggu kemarin itu masih pembukaan karena kita masih belajar mufradat dan juga sedikit penjelasan tentang teks deskriptif itu tadi. Makanya kali ini untuk teman-teman kelas 10 Madrasah Aliyah untuk memperhatikan dan juga untuk melihat video ini supaya teman-teman semuanya bisa terbantu dengan nanti penjelasan dari dia. Oke, siap? Untuk kesempatan kali ini kita agak nyantai ya, karena kalau minggu kemarin kan kita agak sedikit formal lah. Tapi karena mungkin biar timbang-timbang lagi, biar pikir-pikir lagi, supaya teman-teman nggak tegang, supaya adik-adik semuanya bisa mempelajari dan memahaminya dengan mudah. Makanya kita buat pelajaran kali ini agak sedikit santai. Gimana? Oke? Bagus. Kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasa, karena tidak akan ada gunanya ketika kita tidak menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, siap? Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Dia akan sedikit membahas atau mengulang pelajaran kita minggu lalu supaya teman-teman semuanya ingat dan tidak melupakan dan tidak serta-merta untuk melanjutkan pelajaran tanpa mengingat pelajaran yang minggu kemarin. Oke, berdoa sudah ya. Selanjutnya dia akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir, al-munfasil wal muttasil dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-usratu wal baitu kali ini. Oke, dari penjelasan dia tentang tujuan pembelajaran kita, pasti teman-teman semuanya agak sedikit kurang menangkap ya, apa itu dhamir, apa tadi munfasil atau muttasil, entah. Jadi teman-teman kan nggak ada gambaran sama sekali, nggak ada gambaran sama sekali. Nah, maka dari itu minggu ini, kesempatan kali ini dia akan menjelaskan apa itu dhamir dan pembagiannya, yaitu muttasil dan munfasil. Siap? Bagus. Nah, sebenarnya kenapa sih kita melangkah lebih jauh daripada materi pembelajaran yang kemarin? Ya karena kebutuhan pembelajaran kita itu akan semakin meningkat. Kalau kemarin kita cuma membutuhkan materi tentang mufradat atau kosakata-kosakata saja, maka minggu ini kita akan belajar tentang penerapan kaidah gramatikal yang nanti akan teman-teman semuanya gunakan dalam memahami teks bahasa Arab di topik ini. Topiknya adalah al-usratu wal baitu. Gimana, masih ingat? Oke, intermezzo di awal kali ini kita ngebahas tentang mufradat dulu aja ya, karena nanti di pertengahan pembelajaran kita akan sedikit kembali lagi kita untuk membahas teks deskriptif atau anasul wasfi, yang itu nanti kita akan mengulang pembagiannya serta sedikit aja mengingat definisinya dan juga contohnya. Oke, kita mulai dari judul topik. Kalau teman-teman semuanya melihat gambar ini, jelas, dan gambar ini, berarti kita masuk di topik. Betul sekali, al-usratu wal baitu. Al-usratu wal baitu, masih ingat? Al-usratu wal baitu. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, kalau teman-teman semuanya
melihat gambar ini? Ayo, masih ingat nggak? Apa? Bagus, al-abu. Al-abu, bagus sekali. Selanjutnya, dia akan memberikan contoh kalimat. Contohnya adalah al-ummu fil matbakhi. Al-ummu fil matbakhi. Gambarnya ini. Al-ummu artinya ibu. Bagus. Oke, selanjutnya dia akan memberikan contoh kalimat beserta dengan gambar. Gambarnya adalah ini. Kalimatnya adalah ini. Adrusu fi ghurfatil mudzakkirati. Adrusu fi ghurfatil mudzakkirati. Ghurfatul mudzakkirati artinya apa? Ayo. Di sini gambarnya ada ruangan yang penuh buku-buku, yang penuh dengan ensiklopedia, dan ada orang yang belajar. Berarti ghurfatul mudzakkirati artinya ruang belajar. Bagus. Selanjutnya ini yang terakhir ya, kita intermezzo yang terakhir. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini letaknya ada di depan rumah. Amamal baiti. Ma hadza? Apa ini? Apa? Bawa batun. Bawa batun berarti gerbang. Bagus sekali. Oke, kerja bagus semuanya teman-teman. Kita intermezzo kita udah mengulangi beberapa materi minggu lalu yang kita pelajari. Kali ini kita akan masuk ke materi kita tentang ad-dhamir, al-munfasil, wal muttasil, serta sedikit membahas tentang teks deskriptif beserta dengan contoh-contohnya. Oke, siap? Bagus, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman semuanya, kita udah masuk ke sesi materi yang sesungguhnya setelah kita intermezzo dan juga memberikan sedikit gambaran atau kilas balik tentang materi minggu lalu ya. Oke, sekarang teman-teman boleh mengeluarkan atau membuka file PDF atau kalau ada buku juga boleh, supaya teman-teman semuanya bisa lebih memperhatikan apa yang nanti Bia sampaikan gitu ya. Yang sudah dapat dari sekolah buku paket yang sesuai KMA 183 bisa dibuka di topik 2 tentang al-usratu wal baitu. Oke, kalau teman-teman semuanya udah buka buku dan udah buka file PDF ataupun buku paketnya, bisa dilihat contoh. Nih Bia punya contoh, atau perhatikan apa yang Bia sampaikan aja di sini. Contohnya adalah pertama ada huwa yajlisu fi ghurfatil julusi wa yaqra'u al-jaridata. Kalau ada yang berbeda dari kalimat ini, mohon diperhatikan karena Bia sudah memberikan warna dan juga garis bawah di kalimat ini. Jadi mohon diperhatikan. Oke, selanjutnya ada anta tadhabu ilal madrasati mubakkiran. Anta tadhabu ilal madrasati mubakkiran. Oke, paham ya? Kamu pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Oke, Bia ini nggak perlu menjelaskan artinya seperti apa ya. Bia cuma mau mencontohkan aja artinya. Teman-teman semuanya nanti bisa googling atau Bia yakin teman-teman juga udah memahami. Oke, selanjutnya contohnya adalah ana astarihu ba'da dirasati. Ana astarihu ba'da dirasati. Oke. Paham ya sampai di sini? Ada huwa, ada anta, ada ana. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah syakartu ilallahi linajahi fil imtihani. Syakartu ilallahi linajahi fil imtihani. Selanjutnya, innana nadrusu
fil madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah. Innana nadrusu fil madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah. Selanjutnya, ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tushrifuhu. Ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tushrifuhu. Ada tu, ada na, dan juga ada ka. Oke, bisa difahami? Oke, penjelasan selanjutnya akan biar lebih terangkan lagi. Perhatikan baik-baik. Huruf yang bergaris bawah adalah termasuk jenis domir. Oke, paham? Jadi, tadi kata-kata yang dia ganti warnanya dan dia garis bawahi itu adalah termasuk jenis domir. Karena di awal tadi kan dia sudah menyampaikan bahwasanya materi kita minggu ini adalah memahami tentang apa itu domir serta jenis-jenisnya dan juga mahalnya atau kedudukannya, oke? Coba kita lihat lagi. Kita perhatikan lagi contoh berikut ini. Huwa yajlisu fi ghurfatil julusi wa yaqra'u al-jaridata. Ada huwa. Anta tadhhabu ilal madrasati mubakkiran. Ada anta. Lalu selanjutnya, ana astarihu ba'da dirasati. Ada ana. Jadi huwa, anta, dan ana di sini adalah termasuk dari dhamir. Contoh selanjutnya, syakartu ilallahi linajahi fil imtihani. Ada tu. Innana nadrusu fil madrasati tsanawiyati al-islamiyati al-hukumiyah. Ada na. Ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tushrifuhu. Ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tushrifuhu. Oke, ada tu, ada na, ada ka. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Bia sebutkan, ini nanti akan ada penjelasan tentang apa itu domir. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, Bia bacakan. Teman-teman boleh mengikuti supaya kemampuan membaca teman-teman juga terlatih sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai ya. Ad-domir huwa ma dalla ala ghaibatin au khudurin mithlu huwa, anta, ana, wa yanqasimu ila mustatir wa bariz, wal bariz yanqasimu ila muttasil wa mufasil. Al muttasil huwa alladhi la yabtadi'u wa la yaqa'u ba'da illa wa yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran. Al munfasil yasluhu ay yabtada'a bihi wa yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Nah, gimana? Masih perlu penjelasan atau udah paham nih sampai sini teman-teman? Oke, Bia akan lebih menjelaskan tentang apa itu domir supaya teman-teman semuanya lebih memahami dan lebih mendalami pengertian dan definisi dari domir itu sendiri. Oke, diperhatikan baik-baik. Domir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga. Orang ketiga, perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Domir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Nah, orang ketiganya ini ghaib dan ghaibah. Contohnya apa? Contohnya adalah huwa, huma, hum, hiya, hunna. Ghaib ini berarti dia atau mereka. Paham? Nah, orang kedua ini adalah mukhotob dan mukhotobah. Contohnya adalah seperti anta, antuma, antum, anti, dan antunna. Atau orang kedua ini adalah yang kita ajak bicara. Begitu ya, kamu atau kalian. Mudzakkar maupun muannas. Dan orang yang pertama yaitu mutakalim dan mutakalima. Contohnya adalah ana dan nahnu. Oke. Selanjutnya, domir itu ada dua macam.
Ada mustatir atau yang tersembunyi, dan baris atau tampak. Sedangkan domir baris dibagi menjadi 2 macam lagi. Ada muttasil dan ada munfasil. Apa itu muttasil? Nah, muttasil itu adalah bisa berada di mahal rofa, bisa berada di mahal nasab, dan juga bisa berada di mahal jer. Sedangkan munfasil, dia hanya bisa berada di mahal rofa dan juga nasab, tetapi tidak bisa di mahal jer. Begitu ya. Nah, terus di sini dia punya bentuk-bentuk domir. Kira-kira teman-teman udah paham belum tadi sama definisinya? Coba kita sedikit mengulang lagi ya. Coba sekali lagi biar jelaskan. Teman-teman perhatikan dengan saksama dan baik-baik. Biar bacakan. Domir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Orang ketiganya itu adalah goib dan goibah. Mereka disebut goib dan goibah karena mereka orang ketiga. Seperti contohnya, huwa, huma, hum, hiya, dan hunna. Oke, paham? Dan orang kedua itu disebut mukhotob dan mukhotobah. Seperti anta, antuma, antum, anti, dan antunna. Orang kedua itu adalah mereka yang sedang berbicara dengan orang pertama atau dengan yang kita ajak bicara. Dan orang pertama adalah disebut mutakalim dan mutakalimah seperti ana dan nahnu. Begitu, paham ya? Nah, domir itu dibagi menjadi 2. Ada mustatir, ada baris. Yang mustatir itu yang tersembunyi dan baris itu adalah yang tampak. Nah, baris itu dibagi jadi 2 lagi. Jadi domir udah dibagi jadi mustatir sama baris, terus barisnya juga dibagi lagi jadi muttasil dan munfasil. Nah, muttasil ini mahalnya ada di ketiga mahal, ada rofa, ada nasab, dan ada jer. Sedangkan munfasil cuma ada di 2 mahal, ada di rofa dan juga nasab, tetapi tidak bisa pada mahal jer. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwasanya muttasil di sini artinya adalah bersambung, dan munfasil di sini artinya adalah terpisah. Makanya tadi di contoh awal dia menyebutkan bahwasanya huwa, ada anta, ada ana. Nah, itu adalah domir munfasil atau yang terpisah. Kalau yang mutasil ada misalkan tadi ada syakartu, ada innana, ada ma'aka. Nah, itu yang tersambung. Nah, sampai sini paham kan teman-teman? Oke, selanjutnya Bia akan menjelaskan tentang bentuk domir. Seperti apakah bentuk domir itu? Di sini Bia juga akan menjelaskan mahalnya. Jadi nanti mutasil itu di rofa seperti apa, di nasab seperti apa, di jer juga seperti apa. Namun fasal juga seperti itu. Nanti mahalnya di rofa seperti apa, di nasab juga seperti apa. Begitu ya. Oke, siap? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ad-dhamir al-munfasil di mahal marfu. Oke. Ini adalah ad-dhamir al-munfasil di mahal marfu. Ada huwa, huma, hum. Ini bacanya ke bawah ya, teman-teman ya. Biar ulang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, kembali lagi ke atas, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bia yakin teman-teman semuanya dulu pas di sekolah menengah pertama sudah sedikit banyak mempelajari tentang domir munfasil ini ya, yang di mahal marfu ini. Oke? Bisa teman-teman pelajari lagi nanti. Selanjutnya ada ad-domir al-munfasil di mahal nasab atau di mansub. Oke? Bia bacakan. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini domir munfasil di mahal mansub. Selanjutnya ada ad-domir al-muttasil.
Nah, tadi kan munfasil sudah, mahalnya dua-duanya sudah disebutkan di mahal rofa dan juga mahal nasab. Sekarang domir mutasil di mahal marfu. Tadi di awal dia sudah menjelaskan bahwasanya domir mutasil ini punya 3 mahal, di mahal marfu, di mahal nasab, dan juga di mahal jar. Untuk pertama kali ini dia akan bacakan di mahal rofa atau marfu. Oke? Contoh katanya adalah arsyada. Nah, arsyada ini kalau di huwa seperti apa? Kalau dipakai huma seperti apa? Kalau dipakai hum seperti apa? Begitu ya. Biar bacakan ada arsyada, arsyada, arsyadu, arsyadats, arsyadata, arsyadana, arsyadta, arsyadtuma, arsyadtum, arsyadti, arsyadtuma, arsyadtunna, arsyadtu, arsyadna. Nah, teman-teman pasti sudah banyak yang sudah memahami. Kayak misalkan dia jelaskan satu persatu, arsyada ini dipakai huwa, arsyada dipakai huma, arsyadu hum, arsyadat hiya, arsyadata huma, arsyadna hunna, arsyatta anta, arsyadtuma antuma, arsyadtum antum, arsyatti anti, arsyadtuma antuma, arsyadtunna antunna, arsyadtu ana, arsyadna nahnu. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada domir mutasil yang di mahal mansub. Nah, dia bacakan arsyadahu, arsyadahuma, arsyadahum, arsyadaha, arsyadahuma, arsyadahunna, arsyadaka, arsyadakuma, arsyadakum, arsyadaki, arsyadakuma, arsyadakunna, arsyadani, arsyadana. Nah, mahalnya di nasab kegunaannya sama seperti yang di marfu tadi. Arsyadahu berarti huwa, arsyadahuma huma, arsyadahum berarti hum, arsyadaha berarti hiya, dan seterusnya. Bisa difahami ya teman-teman? Selanjutnya ada yang di mahal majrur. Nah, contoh kalimatnya, contoh katanya adalah marro. Marro artinya berjalan. Marro bi. Nah, bi di sini adalah harfu jarrin atau harfu jar. Jadi yang domir ketika setelah harfu jar dia tetap harus majrur. Marrobihi, marrobihima, marrobihim, marrobiha, marrobihima, marrobihinna, marrobika, marrobikuma, marrobikum, marrobiki, marrobikuma, marrobikunna, marrobi, marrobina. Sama yang memakai dari huwa sampai nahnu seperti yang tadi dia bacakan di atas. Oke? Selanjutnya ada apa? Nah, ada bentuk dan kedudukan. Nah, bentuk dan kedudukan dari domir itu tadi ada dua, yang mutasil dan munfasil. Kedudukannya yang munfasil itu hanya ada 2 kedudukan, yang mutasil ada 3. Yang mutasil berarti kedudukannya di marfu, mansub, dan juga majrur. Kalau yang munfasil berarti hanya ada marfu dan mansub. Oke. Nah, ini bentuk dan kedudukan domir munfasil dan munfasil, mutasil dan munfasil, atau munfasil dan mutasil sama aja ya. Aduh, belibet nih biar ngomongnya. Oke, selanjutnya ada contoh. Oh, contohnya udah tadi ya. Kita balik lagi nih ke contohnya yang tadi. Nah, huwa yajlisu fi ghurfatil julusi wa yaqra'u al-jaridata. Huwa ini berarti domir munfasil yang terpisah. Oke? Anta tadhabu ilal madrasati mubakiran. Anta. Nah, ini berarti mahalnya fa. Oke? Coba bisa dilihat lagi ke kolom yang sebelumnya tadi. Oke, ana astarihu ba'da dirasati. Ana ini juga munfasil. Nah, contoh berikutnya
Syakartu. Nah, syakartu ilallahi linajahi fil imtihani. Syakartu. Tu ini domir muttasil karena dia bersambung. Nah, bersambung atau menyambung dengan kata sebelumnya. Terus ada innana nadrusu fil madrasati ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Innana. Nah, ini mahalnya nasab karena dia setelah inna wa akhwatiha. Nah, selanjutnya ada ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tusyrifuhu. Ta'allama ma'aka at-talibu wa anta tusyrifuhu. Ma'aka berarti ini jar karena setelah ma'a dia harus mahalnya majrur. Syakartu tadi berarti mahalnya adalah rofa. Oke, selanjutnya ada an-nasul wasfi. Karena minggu kemarin kita sudah belajar an-nasul wasfi atau bahasa Indonesianya adalah teks deskriptif. Nah, di sini kita akan sedikit mengulang ya, dan dia akan memberikan contoh lain dari an-nasul wasfi atau teks deskriptif ini. Nah, kita hanya akan sedikit mengulang pembagiannya saja, oke? Bidayah. Let's start. Oke. Pembagiannya ada, yang pertama ada al-wasful am, ada al-wasful khas. Al-wasful am ini berarti deskripsi umum, al-wasful khas berarti deskripsi khusus. Al-wasful am. Nah, ini dia akan memberikan contoh, cuman perlu teman-teman ingat lagi, coba kita ingat-ingat bersama-sama ya. Bahwasanya al-wasful am atau deskripsi umum di sini menceritakan hal-hal umum yang tidak mendetail. Jadi ibaratnya teman-teman kalau ngelihat rumah itu hanya deskripsi atau definisi umumnya saja yang teman-teman berikan. Contohnya misalkan, oh rumah itu warnanya putih dan berbentuk kubus. Misalkan pintunya berwarna merah dan terdapat 4 jendela, misalkan seperti itu. Oke, contohnya biar kasih. Contohnya adalah biar bacakan, teman-teman boleh mengikuti supaya kemampuan membaca teman-teman juga bisa terlatih. Taskunu usroti fi baitin fi Tuban Jawa Asyarkiyah. Taqa'u baiti fi syari' Sulawesi Raqmu Thamaniyah wa Thamanun. Fi wajhil baiti syurfatun. Afwan. Fi wajhil baiti syurfatun wasi'atun wa hawlahu surun. Yatakawwanu baiti min tabaqani. At-tabaq al-ulwi wa tabaq as-sufli. Fi at-tabaq al-ulwi ghurafun naumi wa hammamun wa ghurfatul mudhakirati. Wa fi at-tabaq as-sufli matbakhun wa ghurfatul akli wa ghurfatul julusi. Nah, jadi ini adalah deskripsi umum yang menjelaskan gambaran umum rumahnya itu seperti apa. Nah, begitu ya, paham? Selanjutnya ada al-wasful khas. Al-wasful khas berarti di sini deskripsinya lebih umum dan lebih terperinci. Langsung saja ke contohnya. Aqumu minan naumi mubakkiron thumma atawadda'u fil hammami. Usolli al-fajra jama'atan ma'a usrati. Adhabu ilal hammami listihmami thumma artadi azziyal madrasi. Ummi fil matbakhi tatbakhu at-ta'ama lil 'asha'i. Wa ukhti al-kabirah tusa'idu ummi li'i'dadi at-ta'ami. Abi yaqra'u al-jaridata fi ghurfatil mudhakirati. Adhabu ilal madrasati masyian 'alal aqdami. A'malu al-wajibat al-manziliyah ba'da dirasati. Nah, ini adalah deskripsi khusus. Dia lebih mendetail menjelaskan tentang apa kegiatannya hari itu. Oke, seperti itu bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, setelah kita membahas tentang definisi domir, bentuk-bentuk domir, kedudukan dan mahalnya domir, semoga teman-teman semuanya bisa mempelajari dan memahami
materi pada pertemuan kali ini dengan baik dan benar. Kesempatan selanjutnya, insya Allah akan Bia berikan evaluasi dan juga latihan-latihan agar teman-teman semuanya bisa lebih meningkatkan kemampuan memahami teman-teman semuanya dalam materi domir dan juga an-nasul wasfi ini. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku atau latihan-latihan yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah atau guru-guru kalian, supaya apa yang kalian pelajari itu tidak mandek atau tidak selesai di tengah jalan, tapi tetap ada evaluasi terus-menerus, tetap ada perkembangan terus-menerus, dan pembelajaran teman-teman semuanya tidak sia-sia. Oke. Segitu aja penjelasan dari Bia. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bia. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.